Motor kan paling cuma segini, tapi dia bawa segini ya kan. Udah melewati kapasitas. Nah, gue pernah gitu, gue samperin orangnya. Karena gue orang yang sangat peduli dengan lingkungan gue sangat peduli dengan kehidupan sosial gue. Ada orang kayak begitu, gue samperin dong. Gue samperin, di belakangnya gue bilangin. Gue kasih tahu, Pak, Bapak nggak repot Pak bawa triplek segede gitu. Nggak apa-apa deh, ini mah udah biasa. Oh gitu. Tapi Bapak tahu nggak yang bawa motor nggak ada? Hah, serius deh? Hanya di ADC. Apa aja dicandain. Hei, ini segmen apaan? Joko Dian. Gue. Lu ngapain? Hah? Yo, Joko Dian. Lu kan bukan juara bertahan dia. Ya tapi gue penantang sombong. Lu kan runner up ketiga. Runner up kok ketiga, runner up keempat. Kan dulu dah dia. Nggak ngerti. Runner up harusnya. Apalagi saya. Runner up itu juara 2. Oh, juara dua. Udah, lo harus kasih kesempatan dong. Yalah, gue ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ini ceritanya waktu gue masih kos. Oh, nasib anak kos. Iya. Kos. Ini bukan eho. Oh, itu lagunya dia. Lagunya dia. Iya. Gue kos ini di sebuah komplek perkosan yang Apa perkosaan? Hati-hati, kalau toko komplek pertokoan. Gudang komplek pergudangan. Rumah komplek perumahan. lah kalau kos perkosan. Nggak ada kompleknya kalau kos. Kalau kos ya udah segitu aja kos. Tempat kos. Kos-kosan yang lebih umum biasanya gitu. Kalau kos-kosan dari plastik dong. Gimana menurut gue? Iya. Kamu belum tahu rasanya lucu sih. Gue komplek perkosannya itu elit. Pagi sarapannya kari ayam. Wih sih. Siang rendang. Wah, hebat. Sore soto. Dalam bentuk mie. Dalam bentuk instan. Jadi di kos-kosan gue itu bermacam-macam. Ada ya orang yang kerja, ada yang karyawan. Ada yang sekolah. Ada ya macam-macam. Heterogen lah, sebut aja dengan satu kata, heterogen. Ntar pada nggak ngerti. Alah. Orang gua aja nggak ngerti heterogen apa. Nah, di antara penghuni kos itu ada yang pengangguran. Tapi yang gue bikin salut dari dia adalah walaupun dia nganggur, dia bangun tuh selalu pagi. Jam 5 sholat subuh ini udah bangun. Gue begadang mau sampai jam 2 nonton bola, pagi dia udah bangun. Iya. Terus gue tanya sama dia, lo kenapa sih? Lo kan nganggur nggak ada kerjaan, lo selalu bangun pagi. Emang kenapa alasan lo? Bukan gitu, sorry Del, gue orangnya disiplin. Gue nggak pengen kalau gue begadang, terus kebablasan, gue takut malu. Malu kenapa? Masa nganggur kesiangan? Nah, langsung aja kita panggilkan Cipan. Jadi kan saya tinggal di perumahan yang sangat elit ya. Kalau di perumahan yang elit tentu sekolah-sekolah yang ada di situ adalah sekolah-sekolah internasional yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Tapi ada satu hal yang saya sayangkan, karena seharusnya kalau anak internasional itu juga harus kelakuannya internasional. Iya. Mereka harusnya lebih tahu apa yang the do's and the don'ts. Ngerti? Dudes yang dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Betul. Apalagi sekarang saya seorang ibu. Jadi saya sangat memperhatikan anak-anak itu ketika mereka lagi bubaran sekolah. Satu hal yang bikin saya sedih adalah di usia mereka yang masih sangat muda, mereka sudah. What? Ini anak mana sekolah mana itu harus kita datengin tuh. Kita kasih tahu. Saya punya alasan kenapa saya tidak mau menyebut kata itu karena menurut saya itu adalah salah satu perbuatan yang tidak boleh dilakukan anak, terutama orang dewasa saja tidak disarankan, apalagi anak-anaknya itu. Saya serius ya, apakah kalian Berarti tahu? dari Sabang tuh ya? Merokok. Itu merokok, Kak. Itu merokok, Kak. Dari Sabang sampai Merokok. Maaf
Ini kalau misalkan saya lagi mau kayak gini boleh dikeluarin dulu nggak? Apakah kalian tahu menurut Lembaga Kesehatan Dunia merokok adalah kegiatan yang paling berbahaya, bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, WHO itu yang ngomong. Ya memang Lembaga Kesehatan Dunia. Siapa? WHO. Dia nanya. WHO. Akhirnya setelah sekian kurun waktu saya biarkan hati nurani saya sebagai seorang ibu, saya harus melakukan sesuatu. Mereka harus tahu bahwa merokok itu adalah kegiatan yang sangat tidak baik. Akhirnya saya samperin satu anak, di antara semua saya lihat ini kayaknya leadernya, saya samperin dan saya bilang, hey, nah kamu tahu nggak? Merokok itu salah satu penyebab kematian nomor 1. Kamu sudah siap kalau kamu mati? Kemudian dengan santainya dia menjawab, ya elah tante, kalau mati ya tinggal dinyalain lagi aja pakai korek. Ngerti nggak? Jadi maksud tuh anak, Lembok. Jadi cincai, iya. yang mati itu rokoknya bukan orangnya. Bukan orangnya. Selanjutnya kita dengarkan nih stand up komedian yang bener nih, nggak Ya. kodian nih. Tepuk tangan buat Regen. Yeay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kenalin dulu, nama saya Rigen. Dan saya tuh dulu pengen banget jadi anak band gitu, Cuma ada beberapa anak band tuh yang kayaknya gayanya lebay banget. Pernah ngeliatin gak sih kayak anak band tuh setiap dia mau closing performnya itu tuh selalu mainin gitar. Abis itu diteriak. Thank you. Mau ngomong terima kasih aja teriak-teriak loh. Ini bukannya apa-apa, gue pernah berdiri waktu nonton konser, itu samping gue speakernya langsung. Bisa dibayangin, thank you, astagfirullahaladzim, berantem sama gue lu. Di Jakarta itu gue ngekos dan gue punya bapak kosan yang menurut gue cukup unik. Karena dia itu punya penyakit bulanan. Jadi setiap tanggal jatuh tempo kosan gue, itu dia terserang penyakit batuk. Pokoknya kalau misalkan dan batuknya itu cuma di depan kamar gue doang. Nih, tanggal 10, gue bayar kosan itu tanggal 10. Tiba-tiba dia batuk ya depan kamar gue. Sampai gue keluar, gue kasih duit kosannya, baru dia diem, langsung sembuh tuh. Langsung sembuh. Waktu itu pernah gue gak bayar 2 bulan. Batuknya itu lebih keras dan lebih sering. 2 bulan gak bayar, depan kamar gue tuh. Ya gue buka, gue bayar. Bukannya apa-apa, gue kasihan di bapak kosan gue. Kalau misalkan gue gak bayar kosannya setahun. Gue rasa udah bukan cuma batuk, tapi mobil ambulan depan gue nih. UGD kali itu orang tuh. Ya lagi sebegitunya banget gitu. Dan yang gue sebelin di kosan gue punya teman kosan. Yang setiap dia minjem barang, itu gak dikembalin ke gue. Tapi dipinjemin lagi ke orang lain. Nah ini yang nyebelin banget nih. Dia minjem ke gue, tapi gak dikembalin ke gue, dipinjemin lagi ke orang lain. Waktu itu pernah helm gue dipinjem. Gen, pinjam helm Gen. Oh ya nih, gue kasih kan. Besoknya mau gue pakai, gue tanyain kan, gue samperin kamarnya. Helm gue kemarin mana? Waduh, dipinjem Bayu Gen. Pinjem Bayu. Akhirnya gue tanyain ke si Bayu. Bay, helm gue mana? Wah, dipinjem Indra Gen. Gue tanya ke Indra. Indra, helm gue mana? Wah, dipinjem Adit Gen. Oh gitu terus, makanya lu jangan kaget nanti nonton MotoGP. Itu Valentino Rossi pakai helm Q. Helm gua tuh, kalau belokan kacanya jatuh, retak. Helm gua tuh. Masalah gini ya, gua tuh helm tuh butuh banget gitu. Gua helm butuh banget. Masalah di Jakarta nih helm tuh sangat dibutuhkan gitu. Karena pengendara motor di Jakarta itu terlalu membahayakan buat orang lain. Kayak gue pernah ngeliat ada orang bawa motor, itu dia bawa tripod gede banget segini nih. Ditaruh di tengah. Jadi dia megangin begini nih. Megangin gitu. Nah ini kan membahayakan. Pertama karena dia sudah melewati kapasitasnya kan. Kapasitas yang seharusnya. Motor kan paling cuma segini, tapi dia bawa segini ya kan. Udah melewati kapasitas. Nah gue pernah gitu, gue samperin orangnya. Karena gue orang yang sangat peduli dengan lingkungan gue sangat peduli dengan kehidupan sosial gue. Ada orang kayak begitu, gue samperin dong. Gue samperin di belakangnya, gue bilangin. Gue kasih tahu, Pak, Bapak nggak repot Pak bawa triplek segede gitu. Nggak apa-apa deh, ini mah udah biasa. Oh gitu. Tapi Bapak tahu nggak yang bawa motor nggak ada? Hah serius deh?
Terima kasih gue Riken. Oke. Nih beneran. Iya benar. Itu bukan Joko Dian. Belum pernah denger. Nih nggak kayak yang tadi. Ini lucu nih. Ini baru lucu. Kenapa? Jadi Hah? dia nggak Kenapa? lucu. Loh, emang saya tugasnya nggak ngelucu kok, yang lucu kan harus itu. Kalau Rigen mah jaminan dia pernah juara tuh. Iya. Dia pernah juara Pernah satu. juara Pak, maaf, dulu. boleh tukar nggak kelihatan Pak yang lain? Bapak gede banget. Rigen juga motor katanya ya. Tur Iya, stand up. insya Allah bulan April jalan, tour stand up. Oh jalan. Bukan. Mulai Maksudnya, mulai. 10 kota ya? 10 kota insya Ah, itu Allah. kota yang ke-11 nggak ada dong. Emang ada, udah pasti nggak ada dong, Cak. Oke, sambil menunggu mereka menyelesaikan masalahnya, jangan kemana-mana, tetap di ADC. Apa aja? Malam hari ini kita akan menyajikan berita-berita yang terhangat yang kami ambil dari beberapa responder kita di beberapa daerah. Bukan responden. Apa yang kontributor. Iya. Yang pasti kami akan menyajikan berita-berita yang lupa disajikan oleh kantor berita yang lain. Kantor berita yang lain. Silakan pertama Jeremy Denny. Berita yang pertama, seorang atlet bulu tangkis berhasil merebut piala juara pertama setelah sebelumnya kalah di set pertama. Bagaimana rahasia atlet tersebut? Silakan. Silakan, Bung Akbar. Halo. Bung Akbar, halo. Halo, Pak dengan Bung Denny dan juga Bung Abdel. Iya. Terima kasih, saya sekarang sudah berada di sebuah desa. Lo nggak usah bongkok-bongkok gitu bisa nggak? Kalau saya... Oh ya. Oke. Halo. Oke, ya. Halo. Ya, oke. Bapak, Ya. nunduknya lebih bawah lebih kenceng. Ya, halo dengan saudara-saudara. Jadi, Oh, ya. Oke. jadi kalau saya agak ke atas, sinyal agak jelek gitu. Oke. Harus dipaskan sinyal ya. Ya. Oke, saya sekarang sudah berada di sebuah desa di mana desa ini sangat berprestasi. Banyak warganya merebut juara termasuk bulu tangkis dan saya langsung akan bersama dengan Pak RT yang ada di sini. Selamat. Bapak nggak Berhenti sinyalnya hilang. sinyalnya hilang. Dengan Bapak siapa ini Pak? Saya Pak Londong, saya ketua RT 9. Oh, Pak kemarin RT 6. RT 6 kan tinggal dibalik Pak, jadi Oh iya, 9. RT 9. Tinggal ngerubahnya. Iya. Pak, saya dengar ini warga Bapak banyak yang berprestasi. Pak, mohon maaf, ini daripada warga saya yang bermain bulu tangkis, kayaknya capean yang wawancara ini Pak. Ya, Kita biasa aja. enggak apa-apa. Kayaknya Jadi udah bagus sinyalnya Pak. Oke, Pak, prestasi di sini warga banyak sekali, Pak. Memang Ini. untuk ini pembangunan di sini banyak sekali. Ini kebetulan ini memang warga saya, ini ibu pelatih ini khusus saya datangkan untuk melatih seluruh pemuda di kampung kita untuk semua cabang olahraga. Oh. Dahan-dahannya, ranting, pohon, itu semua. Selain cabang ya. Selain cabang. Ini dari ya. langsung dari Tiongkok. Ini langsung dari Beijing, memang dia KW4, tapi secara kualitas. Oh, Tapi Beijing. bahasa Indonesia saya sudah lancar. Oh, iya, Ya. dari Dan- Tiongkok dari Jadi olahraga memang Beijing saya, loncat ya. untuk bajing. Bajing loncat. Lain lagi. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan atlet-atlet yang berprestasi itu. Oke. Bisa ngobrol sebentar? Oke. Bilang saya RT-nya. Iya. Ini RT saya. RT saya. RT-nya Bapak ya? Saya pelatih. Pelatihnya dari Tiongkok. Dari Beijing. Oh, Beijing. Sudah cukup lama di sini. Oh, sudah 2 hari. Bahasa Indonesia lancar. Oh, lancar. Ya, lancar. Memang ini sangat luar biasa sekali ya, karena dia berhasil meraih juara 1 itu dengan sebuah pertarungan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Kerja keras. Fight! Baik, waktu itu perjuangan Anda memang sangat berat sekali untuk merebut gelar juara ini ya? Iya, jadi Oh, agak sinyal agak sini. Aduh. ya, jadi jelek. waktu itu saya berjuang berkat pelatih saya. Oh, pelatihnya ini. Jadi Karena memang setiap hari saya lari. ya, Ajak aja untuk kelas. kelas ya. Baik, dan saya diberikan ke dia lagi. Oh, iya. Nah, ini berarti ini adalah bukti merebut juara. Luar biasa. Halo Mama, ini juara, saya juara. Ini nggak bisa nih kayak begini nih. Mohon maaf. Pertandingan sudah selesai, Pak. Mohon maaf, pertandingan sudah Enggak. selesai. Ini Pertandingan nggak sudah sportif selesai. Pak ini. Sebentar, Ini bisa dijelaskan. Sebentar.